Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Banten Jaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Kami akan mempresentasikan materi tentang Bootstrap atau Framework CSS untuk tugas dalam mata kuliah pemrograman web. Sebelum memasuki uraian materi, izin memperkenalkan diri di dalam kelompok ini. Yang pertama, Satria Gembala Santri sebagai moderator. Untuk pemateri pertama ada dari Widya Agustiani. Pemateri kedua Yogi Maulana Subakri. Pemateri ketiga ada Trivina Aviana. Pemateri keempat ada Zainal. Materi berikutnya ada Silpi Amanda, dan yang akan menyampaikan kesimpulan ada Tri Fauzi Yulianto. Langsung saja untuk uraian materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari Bootstrap yang akan disampaikan oleh Widya Agustiani. Dipersilahkan. Pengertian Bootstrap. Pengertian Bootstrap adalah library atau pustaka atau juga kumpulan fungsi-fungsi dari framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan konten dari suatu website. Di dalam library tersebut terdapat berbagai jenis file yang diantaranya HTML, CSS, dan JavaScript. Hampir semua developer website menggunakan framework Bootstrap agar memudahkan dan mempercepat pembuatan website. Karena semuanya sudah ada dalam framework-nya, sehingga para develop atau pengembang hanya tinggal membuat atau menyisipkan kelasnya yang ingin dipakai seperti membuat tombol, grid navigasi, dan lain sebagainya. Bootstrap telah menyediakan kumpulan aturan dan komponen kelas interface dasar sebagai modal dalam pembuatan web yang telah dirancang sangat baik untuk memberikan tampilan yang sangat menarik, bersih, ringan, dan memudahkan bagi penggunanya. Dan penggunaan Bootstrap ini, kita juga diberikan keleluasaan selama pengembangan website. Anda bisa merubah dan menambah kelas sesuai dengan keinginan. Oke, untuk yang berikutnya yaitu mengenai fungsi dari Bootstrap akan disampaikan oleh Yogi Maulana Subakri. Dipersilakan. Fungsi Bootstrap. Bootstrap memiliki kegunaan atau fungsi yang sudah tentu akan memudahkan pekerjaan Anda di dalam mengolah website. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh Bootstrap antara lain: pertama, Bootstrap akan membantu di dalam membuat dan mendesain sebuah website yang cepat dan juga responsif. Maksudnya, tampilan suatu web yang dibuat dengan menggunakan Bootstrap akan langsung menyesuaikan dengan ukuran layar pada browser. Jadi, bagi Anda yang membuka website tersebut, baik itu di smartphone atau komputer, maka tampilan website akan secara otomatis menyesuaikan dengan layar perangkat tersebut. Kedua, Bootstrap juga akan membantu di dalam membuat dan mengembangkan sebuah website yang bersifat dinamis maupun statis, tinggal menentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketiga, Bootstrap sudah menyediakan berbagai kelas interface yang berguna untuk membantu sebuah website agar ringan dan cepat ketika diakses. Keempat, Bootstrap juga membantu di dalam melakukan pengaturan pada layout sebuah page di website. Hal ini karena Bootstrap sudah dilengkapi dengan fitur bernama grid. Kelima, bisa langsung menambahkan CSS maupun kelas sendiri. Dengan begitu, bisa mendesain website sehingga memiliki tampilan yang lebih variatif. Oke, untuk yang berikutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan dari Bootstrap yang akan disampaikan uraiannya oleh Trivina Aviana. Dipersilakan. Sejarah perkembangan Bootstrap. Bootstrap awalnya dibuat dan dikembangkan oleh pekerja atau programmer Twitter.
yaitu Mark Octo dan Jacob Thornton sejak tahun 2011. Saat itu memang para programmer di Twitter menggunakan berbagai macam tools dan library yang mereka kuasai dan disukai untuk melakukan pekerjaannya, sehingga tidak ada standarisasi dalam penamaan suatu kelas. Akibatnya sulit untuk dikelola. Maka dari itu keduanya membuat suatu tools ataupun framework yang digunakan bersama di lingkungan internal Twitter. Sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2011, Bootstrap telah berevolusi dari proyek yang hanya basis CSS menjadi sebuah framework yang lebih lengkap yang juga berisi JavaScript, plugin, icon, forms, dan button. Pada Januari 2012, Bootstrap merilis versi 2.0 yang di dalamnya sudah memasukkan fitur responsive layout. Dan sejak itu penggunaan Bootstrap sangat banyak sekali, sehingga menjadi proyek YouTube yang sangat banyak di-copy hingga 20.000 kali. 2 tahun setelah itu, tepatnya pada bulan Agustus 2014, Bootstrap kembali mengeluarkan versi baru, yaitu versi 3.0, yang di dalamnya sudah mengakomodasikan konsep mobile first, artinya di dalam pembuatan dan pengembangan mulai dari layar yang kecil dahulu atau mobile atau handphone atau smartphone dan secara bertahap pada tampilan yang paling besar. Dan baru-baru ini Bootstrap merilis versi 4.0. Sebelumnya pada tahun 2017 sudah dirilis versi Betanya sebagai penyempurnaan dokumentasi dan menambah beberapa fitur tambahan yang saat ini sedang booming, yaitu dengan memberikan tampilan lebih baik bagi para pengembang e-commerce dan tampak lebih stabil, dan dengan ini maka versi 2.0 dan 3.0 tidak akan ada lagi support atau update dalam penggunaannya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari Bootstrap yang akan disampaikan oleh Jainal Afriza Mutakin. Langsung saja dipersilahkan. Kelebihan Bootstrap akan membuat tampilan website lebih responsif. Jadi, ketika menggunakan smartphone atau komputer untuk membuat websitter, maka ia akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Bootstrap juga akan membuat website lebih ringan ketika dibuka. Jadi, mereka yang ingin mengakses website tidak harus menunggu waktu yang lama. Hal ini karena sebelumnya proses pembuatan Bootstrap sudah dilakukan secara rapi dan sistematis. Dengan adanya Bootstrap, maka bisa memperoleh semua macam warna, operasi penggunaan, dan juga berbagai macam variabel yang dibutuhkan. Jadi, tidak perlu khawatir lagi karena hasilnya sudah tentu tidak akan berlainan ketika membukanya di perangkat yang berbeda. Bootstrap diketahui lebih lengkap. Hal ini karena ia sudah mencakup CSS, HTML, dan juga JavaScript. Open source, maksudnya tidak perlu harus mendapatkan lisensi dan bahkan bisa mengembangkan website sesuai dengan kebutuhan atau keperluan masing-masing. Kerangka yang dimiliki oleh Bootstrap menggunakan Less. Less merupakan sebuah teknologi dari CSS yang terkenal akan kemudahannya. Less menawarkan banyak fleksibilitas dan juga kekuatan. Kekurangan dikarenakan terlalu fokus pada coding sehingga membuat kita
kurang begitu kreatif untuk mendesain website sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan. Bootstrap ternyata masih belum mampu untuk menampilkan tampilan website yang sama di seluruh browser. Jadi, hanya beberapa browser tertentu saja yang tampilan website dari Bootstrap sesuai dengan layar perangkat yang digunakan. Untuk uraian materi selanjutnya yaitu tentang cara menggunakan atau cara menginstal Bootstrap yang akan disampaikan oleh Sylvia Amanda. Persilahkan. Cara menggunakannya, proses instalasi Bootstrap secara offline ini memudahkan dalam proses pengembangan. Website tidak perlu mengambil file atau resource dari website lain, tapi langsung dari penyimpanan utama. Langkah yang pertama yaitu buat direktori baru kemudian download Bootstrap. Tambahkan folder baru ke dalam folder root web server Anda, kemudian download Bootstrap dari website resminya. Setelah proses download selesai, akan mendapatkan file zip dengan beberapa folder di dalamnya. Di dalam folder ini terdapat beberapa file yang terkumpul ke dalam beberapa aset dan menyediakan beberapa fungsi dan kelas di dalamnya. File zip ini nantinya perlu diekstrak terlebih dahulu. Langkah yang kedua, ekstrak file Bootstrap. Pindahkan file zip ke dalam folder project. Setelah Anda memindahkan file zip tadi ke dalam folder project, ekstrak file tersebut di dalamnya. Langkah yang ketiga, buat sebuah file index.html. Supaya bisa menggunakan Bootstrap dan membuat halaman website, buka text editor dan buat file index.html. Di dalam file index.html, isikan beberapa baris kode, tapi jangan lupa untuk memanggil file Bootstrap dan library lainnya. Sebagai contoh, di bawah ini adalah tampilan sederhana menggunakan Bootstrap dan beberapa library lain. Ini contohnya. Dan baris kode di atas tidak hanya memanggil file bootstrap.min.css yang berada di folder CSS melalui baris. Sampai sini kita sudah dapat menggunakan Bootstrap untuk mengembangkan website. Oke. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Tri Fauji Yulianto. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Satria. Kesimpulan, Bootstrap adalah framework front-end gratis yang belakangan ini semakin populer di kalangan front-end developer. Selain mudah digunakan, framework ini juga mempersingkat pekerjaan developer sehingga tidak perlu menulis sinteks secara manual dan berulang kali. Framework ini juga fleksibel dan mendukung hampir semua keperluan pengembangan front-end website. Fungsi Bootstrap tidak terbatas pada tampilan website yang menarik saja, tapi juga memberikan fitur responsif agar halaman website bisa bekerja secara optimal di semua ukuran layar perangkat. Itulah demikian beberapa uraian materi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang Bootstrap dalam memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Barangkali ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mewakili teman-teman, mohon maaf dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan menonton. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.